Pada percobaan kali ini, kita akan membahas tentang pemasakan buah dan browning. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengetahui pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang kepok dan mengetahui proses browning pada buah jeruk dan buah mangga. Terdapat dua kegiatan, yaitu yang pertama, pemasakan buah. Berikut merupakan hasil pengaruh etilen terhadap pemasakan buah pisang. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, pengaruh etilen terhadap pemasakan buah pisang pada hari pertama dengan pelakuan diberi etilen dan tanpa diberi etilen sama-sama memiliki warna hijau dan tanpa aroma atau tidak memiliki bau busuk. Hari kedua, dengan perlakuan diberi etilen memiliki warna kuning dan banyak aroma busuk. Sedangkan pisang dengan perlakuan tanpa etilen memiliki warna sedikit kuning dan sedikit aroma busuk. Pada hari ketiga, pisang dengan diberi perlakuan etilen memiliki warna kuning dengan banyak aroma atau lebih busuk, sedangkan tanpa etilen berwarna kuning dengan sedikit aroma. Berdasarkan hasil pada tabel 1, buah pisang yang mengalami kematangan dengan tingkat paling tinggi yaitu dengan etilen, di mana pisang tersebut memiliki warna kuning berbau agak busuk. Perubahan tingkat kematangan pada pisang ini disebabkan oleh penambahan karbit atau kalsium karmida yang dicampur dengan air yang akan menghasilkan reaksi asetilen C2H2 plus CaOH2 menjadi CaC2 plus H2O. Hal ini disebabkan karena penambahan etilen memiliki fungsi dalam pematangan buah menjadi cepat dan pertumbuhan menjadi tebal dengan menahan pematangan batang. Pematangan buah yang terjadi juga disebabkan karena faktor pemberian karbit atau CaC2 yang ditambah air atau disebut asetilen yang dapat memacu kematangan buah dan merubah warna buah dari hijau menjadi kekuningan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dafri dan kawan-kawan 2018 bahwa etilen merupakan hormon yang berbentuk gas dan berperan penting di dalam proses pematangan buah. Kandungan gas etilen yang terdapat pada buah-buahan klimaterik mengalami perubahan proses pematangan. Misalnya pada pisang yang akan memasuki proses pematangan, kandungan etilen yang ada di dalamnya kira-kira 0 hingga 0,5 ppm dan akan meningkatkan pada puncak klimaterik dengan kandungan etilen kurang lebih 130 ppm. Hal ini juga sesuai dengan jenis buah yang digunakan, di mana menurut Paramita 2010, buah pisang menghasilkan lebih banyak etilen endogen daripada buah non-klimaterik. Gas etilen yang dihasilkan akan mempengaruhi pematangan buah pisang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan, buah pisang yang cacat atau luka akan menghasilkan gas etilen yang lebih banyak daripada buah pisang yang normal. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti suhu dan lama penyimpanan yang sesuai dengan pernyataan utama 2001, bahwa produksi etilen yang diproduksi oleh faktor suhu rendah dapat menekan produksi gas etilen pada buah klimaterik. Oleh karena itu, suhu rendah banyak dipergunakan dalam pengaturan penyimpanan buah klimaterik. Cara kerja yang dilakukan untuk kegiatan kedua ini yaitu buah disiapkan, lalu dipotong, dan buah dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu buah diletakkan di ruang terbuka, dan bagian yang kedua yaitu buah diletakkan di dalam plastik atau di dalam ruang tertutup. Kemudian buah yang sudah dipotong diamati. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, hasil pencoklatan pada buah mangga dan jeruk, buah mangga pada tempat terbuka membutuhkan waktu untuk pencoklatan selama 120 detik, sedangkan pada tempat tertutup atau plastik membutuhkan waktu sekitar 300 detik lebih. Sedangkan pada jeruk di tempat terbuka maupun di plastik sama-sama membutuhkan waktu 300 detik lebih.
dan yang saya temukan tidak terdapat pencoklatan. Pencoklatan merupakan perubahan kecoklatan pada buah yang terjadi akibat proses enzimatik oleh monopenol oksidase. Secara umum, perubahan browning sering terjadi pada buah-buahan seperti pisang, pir, salak, pala, dan apel. Perubahan browning ini terjadi menjadi dua, yaitu secara enzimatik dan secara non-enzimatik. Sayur dan buah dapat mengalami browning jika terkelupas atau dipotong. Browning ini juga merupakan proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang akan segera berubah menjadi berwarna coklat gelap, menurut Rahmawan 2001. Berdasarkan hasil percobaan browning, buah mangga yang terdapat di ruang terbuka mengalami browning paling cepat. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas enzim monopenol oksidase dengan bantuan oksigen akan berubah menjadi O-hidroksifenol yang kemudian diubah lagi menjadi oquinon, yang nantinya oquinon ini akan berperan menjadi senyawa yang merubah buah menjadi berwarna coklat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahmawan 2001 bahwa pencoklatan adalah perubahan kecoklatan pada buah yang terjadi akibat proses enzimatik oleh monopenol oksidase. Pencoklatan yang terjadi pada buah juga disebabkan karena buah mangga termasuk ke dalam jenis buah klimaterik, di mana menurut Rhodes 1970 buah klimaterik mengalami kenaikan CO2 secara mendadak dan mengalami penurunan dengan cepat setelah proses pematangan terjadi, sedangkan buah non-klimaterik tidak terjadi kenaikan CO2 dan diikuti dengan penurunan CO2 dengan cepat. Klimaterik ditandai dengan adanya proses waktu pematangan yang cepat dan peningkatan respirasi yang mencolok, serta perubahan warna, cita rasa, dan teksturnya. Sedangkan pada buah jeruk tidak mengalami perubahan dalam waktu 5 menit. Hal ini terjadi karena buah jeruk merupakan buah non-klimaterik. Menurut Wills 1982, produksi etilen pada buah non-klimaterik cenderung konstan pada kondisi normal tanpa adanya perubahan lingkungan atau terkena stres yang dapat mendorong peningkatan produksi etilen pada buah-buahan dan sayuran. Buah klimaterik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pencoklatan. Menurut Kamarani 1986, perubahan warna pada jeruk terjadi karena perombakan klorofil dan pembentukan zat warna karotenoid. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa asetilen berpengaruh dalam pematangan buah pisang menjadi lebih cepat. Proses browning pada buah belimbing dan mangga yaitu adanya aktivitas enzim monopenol menjadi O-hidroksifenol yang diubah menjadi oquinon, di mana oquinon ini akan merubah buah menjadi berwarna coklat atau disebut browning. Pada buah mangga yang diletakkan di tempat terbuka terjadi dalam waktu 120 detik dan di dalam plastik yaitu 300 detik lebih. Sedangkan pada buah jeruk di tempat tertutup maupun terbuka yaitu sama-sama 300 detik atau lebih.